Berjumpa kembali dengan saya Sam, teolog Protestan karismatik di Morning Star Ministry Channel ini. Kita akan memasuki sesi atau materi yang kedua dari materi saya tentang pemuritan. Hari ini pondasi membangun kebiasaan seorang murid. Jadi pondasi membangun kebiasaan seorang murid. Ya. Nah, perubahan identitas dari manusia lama ke manusia baru dalam Kristus harus menjadi pondasi bagi kita dalam membangun kebiasaan-kebiasaan rohani. Kita mengenal itu istilah lahir baru, ya, kelahiran kembali, ya, hati yang baru. Itu disebut sebagai manusia baru oleh Rasul Paulus. Dan ini hanya dikenali dalam kekristenan. Ya. Dan ini harus menjadi fondasi di dalam membangun kebiasaan-kebiasaan rohani. Mengapa? Membangun kebiasaan-kebiasaan rohani tanpa identitas yang baru dalam Kristus, tanpa diawali dengan kelahiran kembali dalam Kristus, tanpa diawali dengan kelahiran kembali dan mendapat hidup yang kekal dalam Kristus, sama seperti membangun rumah di atas pasir yang tidak berpondasi. Apa akibatnya? Ketika ada angin kencang datang, rumah itu roboh. Karena dibangun di atas pasir tanpa fondasi. Secara lahiriah, orang yang belum lahir baru mungkin beribadah, mungkin ikut belajar, mungkin ikut pemuritan, tetapi sebenarnya hatinya jauh dari Allah dan kebenaran. Karena itu lahir baru sangat ditekankan. Dan saya bersyukur di seluruh desa saya, Gereja Bethel Injil Penuh, salah satu butir pengakuan iman yang paling mendasar, di butir yang kelima adalah manusia hanya dapat diselamatkan jika mereka dijadikan baru dalam Kristus. Jadi salah satu fondasi yang utama dalam sinode Gereja Bethel Injil Penuh itu jelas sangat alkitabiah, ya, dan itu fondasi penting dalam kehidupan Kristen, lahir baru, ya, hidup baru di dalam Kristus. Nah, Rasul Paulus kalau kita perhatikan dalam surat-suratnya tidak melihat bahwa hidup baru itu sebagai usaha manusia. Manusia berusaha dan upayanya, tidak. Karena Rasul Paulus sendiri menjelaskan bahwa manusia kita telah mati secara rohani dan tidak mampu menghidupkan diri kita sendiri. Efesus 2 ayat 5. Bagaimana mungkin orang mati dapat menghidupkan dirinya sendiri? Itu tidak mungkin. Jadi ia tidak bisa melakukannya sendiri. Maka jelas bahwa manusia memerlukan suatu perubahan yang radikal dan menyeluruh yang memampukannya untuk dapat kembali melakukan hal-hal yang benar menurut pandangan Tuhan. Perubahan yang radikal dalam kehidupan rohani yang disebut dengan lahir baru, kelahiran kembali, lahir dari atas, genete anoden, yang disebutkan di dalam Yohanes pasal yang ketiga. Dan kelahiran baru itu adalah kelahiran baru dalam Kristus. Efesus 2 ayat 5. Kelahiran baru ini merupakan suatu perubahan radikal dari kematian rohani, kebinasaan kekal, menjadi kehidupan rohani dikerjakan oleh Roh Kudus yang memampukan manusia yang telah jatuh dalam dosa itu untuk kembali melakukan hal yang benar menurut pandangan Tuhan. Jadi, identitas sebagai manusia baru tersebutlah yang harus menjadi kiblat, yang harus menjadi arah dalam membentuk perilaku dan kebiasaan-kebiasaan rohani kita. Coba saudara baca di Efesus pasal 4. Karena kamu adalah manusia baru, maka harus meninggalkan ini, tanggalkan ini, tanggalkan ini. Disuruh menanggalkan manusia lama dengan kebiasaan-kebiasaannya. Maka tidak salah kalau saya katakan identitas kita sebagai manusia baru tersebutlah yang harus menjadi kiblat arah dalam membentuk perilaku dan kebiasaan-kebiasaan rohani kita. Ada hubungan sebab akibat yang signifikan antara identitas kita di dalam Kristus dengan perilaku kita. Saya anak Allah yang kudus, maka saya harus hidup kudus. Saya, karena Allah itu benar dan saya anak Allah yang benar itu, maka saya harus berlaku benar. Nah, jadi ada hubungan sebab akibat jika kita memahami, mengerti identitas kita ini anak Allah di dalam Yesus Kristus. Ini akan mempengaruhi tindakan-tindakan dan perilaku kita, ya. Jadi ada hubungan sebab akibat yang signifikan antara identitas baru kita dalam Kristus dengan perilaku dan kebiasaan-kebiasaan rohani. Kenapa kita tidak melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang dunia yang jahat dan dipenuhi dengan dosa dan kegelapan? Karena identitas kita baru di dalam Kristus. Ya. Jadi ingat itu, identitas kita sebagai anak Allah, ya, menentukan tindakan-tindakan kita, ya. Jadi hubungan sebab akibat ini oleh para pakar Alkitab dan teologi perjanjian baru disebut sebagai fenomena relasi indikatif dan imperatif. Jadi bukan saya mengarang-arang, para pakar Alkitab menyebut hubungan sebab akibat ini sebagai fenomena relasi indikatif imperatif, di mana indikatif mendahului imperatif. Nanti saya akan jelaskan, ya.
Sebagai catatan saja, ketika meliti ketaatan baru kehidupan Kristen dan relasinya dengan hidup baru, relasi dengan regenerasi atau kelahiran kembali atau hidup baru dalam Kristus, saya sangat diberkati oleh dua pakar perjanjian baru, yaitu Profesor Herman Ridderbos melalui karya yang berjudul Paul and Outline of His Theology. Kemudian di salah satu buku lagi, Profesor Josh Eldon Lead melalui karyanya tentang teologi perjanjian baru, ya, New Testament Theology, ya. Nah, kedua buku itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, satu oleh Kalam Hidup dan satu lagi oleh penerbit Momentum, ya, yang karya led oleh Kalam Hidup, diterbitkan Kalam Hidup, diterjemahkan dan diterbit oleh Kalam Hidup. Yang karya Profesor Ridderbos itu diterjemahkan dan diterbitkan oleh penerbit Momentum. Nah, perhatikan penjelasan tentang fenomena itu tadi, ya, imperatif, indikatif, imperatif, ya. Dikatakan bahwa indikatif mendahului imperatif, ya. Maka ini artinya adalah bahwa identitas kita, ya, hidup baru harus mendahului perilaku dan kebiasaan-kebiasaan kita. Karena perhatikan, kita diselamatkan bukan karena perilaku kita, tapi kita diselamatkan karena anugerah. Dan karena kita sudah selamat, identitas kita, indikatif kita, secara indikasi kita ini sudah lahir baru, maka kemudian kita harus ikuti perintah-perintah baru, ya. Ini yang disebut dengan indikatif mendahului perintah. Jadi lahir baru, kemudian kita ikuti perintah-perintah baru yang diberikan Tuhan di dalam firman-Nya kepada kita. Artinya apa? Identitas kita, hidup baru kita mendahului perilaku dan kebiasaan-kebiasaan baru kita. Kita tidak boleh membalik urutan indikatif imperatif ini, ya. Vertikal horizontal ini menjadi imperatif indikatif. Jadi indikatif itu adalah relasi vertikal, kemudian imperatif itu adalah relasi horizontal kita. Tidak boleh dibalik menjadi imperatif indikatif. Perintah dulu baru lahir baru, bukan begitu. Ya. Karena dalam Alkitab selalu indikatif mendahului imperatif. Karena itu dalam pengajaran ini saya mengarahkan kita untuk membangun kebiasaan-kebiasaan tertentu berbasis identitas sesuai dengan pola perjanjian baru. Saya melakukan ini karena saya anak Allah. Saya bertindak ini karena saya anak Allah dalam Yesus Kristus. Itu, saya harap saudara bisa menangkap. Ini yang disebut dengan indikatif mendahului imperatif. Perintah-perintah, larangan-larangan yang kita ikuti dalam Alkitab itu karena identitas kita. Kita laksanakan dalam ketaatan karena identitas kita sekarang adalah anak Allah. Hidup baru kita di dalam Kristus. Identitas kita, identitas Anda, identitas saya sebagai orang percaya kepada Yesus adalah anak-anak Allah Yesus Kristus. Itu yang sekali harus kita pahami. Ya. Jadi telah saya sebutkan bahwa orang yang belum lahir baru mungkin beribadah. Ini perbedaannya. Sebenarnya hatinya jauh dari Tuhan. Mungkin saja orang belum lahir baru itu mengetahui kitab suci, ya, memiliki pemahaman kitab suci. Bahkan kita lihat para mualaf, ya, yang tadinya Kristen memiliki pengetahuan tentang kitab suci, lalu menyerang kekristenan dengan pengetahuan itu walaupun setengah-setengah, ya. Tapi ternyata mereka selama ini tidak pernah memiliki kehidupan baru. Itu sebabnya mereka membelok dan akhirnya menjadi orang yang tidak lagi percaya kepada Yesus. Karena mereka memang belum pernah memiliki hidup baru. Tapi mungkin mereka memiliki pengetahuan kitab suci, tetapi mereka tidak menerima kebenaran kitab suci, Alkitab gitu. Jadi tidak seorang pun dapat memahami sepenuhnya makna dan kebenaran Alkitab kecuali ia lahir baru, ya. Karena orang belum diselamatkan buta secara rohani. Rasul Paulus mengatakan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Walaupun mereka baca Alkitab, tapi mereka tidak paham, tidak mengerti. Karena mereka akan binasa. Yaitu orang yang tidak percaya, yang pikirnya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambar Allah. Kita bisa baca di 2 Korintus 4 ayat 4. Nah, orang-orang belum diselamatkan itu bukan hanya buta secara rohani menurut Alkitab, tetapi juga mati secara rohani. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus tentang bagaimana keadaan mereka sebelum diselamatkan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Efesus 2 ayat 1. Yang berbeda dengan mereka yang sekarang sudah diselamatkan dalam Kristus. Efesus pasal 2 ayat 5. Karena itu Martin Luther pernah mengatakan bahwa orang yang belum lahir baru dapat memahami tata bahasa dari Yohanes 3 ayat 16. Tetapi mereka tidak bertindak atas dasar fakta-fakta itu karena mereka belum lahir baru. Ya.
Jadi tidak bisa, ya, walaupun mereka membaca, ya, tapi mereka tidak dapat bertindak. Mereka tidak menyambut kebenaran kitab suci, kata Martin Luther, karena kebenaran itu menyerang inti dari keberdosaan mereka. Ya. Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus 2 ayat 14 demikian. Tetapi manusia duniawi, perhatikan, manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Berdasarkan ayat ini, seseorang mungkin berkata, apabila orang-orang yang belum diselamatkan dapat memahami kitab suci, bukankah hal itu bertentangan dengan etnik? Ya, jawaban saya adalah tidak ada yang bertentangan kontradiktif dalam pernyataan-pernyataan Paulus. Karena orang-orang yang belum diselamatkan dapat secara intelektual mengerti firman Tuhan, tetapi tidak mengalami firman Tuhan itu. Jadi pertanyaannya, dapatkah orang yang bukan Kristen membaca dan mengerti Alkitab? Dapat dalam pengertian tertentu, tetapi mereka tidak mengalami firman Tuhan itu sendiri bekerja di dalam mereka, karena mereka tidak menerima, tidak menyambut firman itu. Hanya orang-orang yang telah lahir baru yang mempunyai kemampuan menyambut dan mengalami kebenaran kitab suci, karena ada Roh Kudus dalam mereka. Maka kita lihat ada orang-orang yang murtad, ya, meninggalkan iman kekristenan, ya, bukan karena mereka pernah diselamatkan, tidak. Mereka tuh belum berlahir baru, bukan manusia baru. Ya, mereka membaca tidak mengerti, malah menolaknya. Jangan dianggap mereka itu telah lahir baru, tidak. Orang yang murtad, ya, itu tidak pernah sama sekali lahir baru. Apostasia itu orang-orang yang tidak pernah lahir baru, tapi ada di kalangan kelompok orang-orang Kristen. Bahkan Yohanes mengatakan di dalam 1 Yohanes, antikris ada di antara orang-orang Kristen. Antikris, bukan satu figur antikris yang akan menguasai dunia nantinya, tidak. Tapi sudah muncul dari sejak zaman gereja awal, yang mula-mula itu antikris ada di antara orang-orang percaya. Tapi mereka bukan betul-betul orang percaya, bukan betul-betul orang yang diselamatkan. Nah, perlu diketahui bahwa di dalam 1 Korintus 2 ayat 4, Rasul Paulus tidak mengatakan orang yang diselamatkan itu tidak dapat mengerti kitab suci. Sama sekali tidak. Tetapi dikatakan Rasul Paulus bahwa mereka yang duniawi tidak mengerti hal-hal rohani yang berasal dari Roh Allah. Nah, kata duniawi dalam ayat ini berasal dari kata Yunani psikos, yang berarti sensual, tentang keinginan-keinginan. Jadi kata ini menunjuk kepada manusia yang belum diselamatkan atau belum lahir baru, yaitu orang-orang yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Yudas 1 ayat 19. Jadi menurut Rasul Paulus, orang-orang duniawi ini tidak mengerti hal-hal rohani dari Roh Allah. Selanjutnya, frase tidak memahami dalam ayat tersebut adalah frase Yunani, ya. Frase tidak memahami, ya, dalam ayat tersebut adalah frase Yunani dunatai gnonai, yang berarti tidak dapat mengetahui. Ya, tidak dapat mengetahui. Kata memahami dalam ayat tersebut berasal dari kata ginosko, yang berarti mengerti. Nah, menunjuk pada pengetahuan yang diperoleh dari hasil pengamatan atau pengalaman pribadi, relasi pribadi. Jadi dalam ayat ini kata tersebut tidak berarti memahami secara intelektual, tetapi mengerti berdasarkan pengalaman. Lebih lanjut, frase Yunani dechetai yang diterjemahkan tidak menerima dalam ayat tersebut adalah suatu tindakan yang dilakukan terus menerus. Ini adalah frase dari istilah Yunani yang dinegasikan, yang sama arti dengan menolak atau menolak untuk menerima. Jadi kata Yunani yang dipakai untuk kata menerima dalam ayat tersebut adalah kata dekomai, yang berarti menyambut. Dan dari sini kita melihat ketika Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang belum diselamatkan itu tidak mengerti hal-hal rohani yang berasal dari Allah, maka yang dimaksudkannya bukan dalam pengertian tidak mengerti secara intelektual. Mereka mengerti secara intelektual tetapi tidak menerima. Ya. Tidak menerima. Kita lihat orang-orang murtad itu, baca Alkitab dia jelaskan. Dia mengerti dan sering memiliki pengertian yang sama dengan kita, tapi dia tidak mau menerima. Tidak menerima. Ya. Mereka tidak menerima karena tidak ada Roh Kudus di dalam mereka, sehingga mungkin saja secara intelektual orang yang belum diselamatkan dapat memahami apa yang dikatakan Alkitab, tetapi mereka menolak pesan Alkitab, menolak menerapkannya, dan menolak bertindak berdasarkan apa yang dikatakan Alkitab. Jadi ini benar-benar fondasi hidup baru, lahir baru dalam Kristus itu, ya, karena mereka menganggap hal itu sebagai suatu kebodohan. Sebaliknya kita membaca bagaimana orang-orang di Berea menerima itu kata Yunani yang digunakan adalah dekomai.
firman itu, menerima, dekomai firman itu dengan segala kerelaan hati. Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Dan orang-orang Tesalonika menerima, dikatakan sana, dekomai firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi bedanya orang lahir baru dengan orang belum lahir baru bukan pada kemampuan intelektual untuk memahami Alkitab, tapi pada kemampuan untuk menerima atau menolak. Orang yang lahir baru akan menerima firman itu karena hatinya setuju dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tapi orang yang belum lahir baru mengisi intelektualnya, tapi hatinya menolak. Karena hatinya masih dikuasai oleh keinginan-keinginan yang berdosa, yang berlawan dengan firman Allah. Hanya Roh Kudus ya yang berkarya atas orang itu, sehingga orang itu bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menerima hidup baru untuk diselamatkan. Itu langkah awal. Sebab itu jangan berhenti-henti, jangan bosan-bosan kita memberitakan Injil, agar orang percaya kepada Yesus Kristus, yang memberi dirinya untuk diselamatkan, ya. Dan Roh Kuduslah yang berkarya melalui pemberitaan Injil yang kita sampaikan. Ya. Sebagai tambahan untuk diketahui, satu ciri penting dari semua surat yang ditulis oleh Rasul Paulus adalah bahwa ia selalu memulai dengan ajaran bersifat doktrinal, kemudian beralih ke dalam penerapan praktis dari doktrin tersebut. Ini yang tadi disebut sebagai indikatif imperatif di atas. Saya ingin jelaskan lagi secara praktis biar saudara paham. Dengan menggunakan istilah gramatikal, Paulus selalu memulai dari indikatif vertikal, apa yang telah dilakukan Allah dalam Kristus bagi kita. Kemudian segera diikuti dengan imperatif horizontal. Bagaimana cara kita harus hidup dan berperilaku dalam apa yang telah Allah lakukan bagi kita dalam Kristus. Jadi urutan indikatif vertikal, imperatif horizontal dalam pengajaran Rasul Paulus ini sangat penting. Makanya saya jelaskan tadi tidak boleh dibolak-balik. Tidak boleh imperatif indikatif. Tapi urutan gramatikalnya itu dalam semua surat Rasul Paulus itu indikatif vertikal, ya, kemudian diikuti oleh imperatif horizontal, ya. Jadi Paulus selalu memulai dengan apa yang telah Allah lakukan dalam Kristus bagi kita, kemudian diikuti dengan perintah bagaimana cara kita harus hidup dan berperilaku, ya. Jadi itu dapat kita lihat urutan-urutan dalam seluruh pengajaran Rasul Paulus dalam seluruh surat-suratnya, sangat-sangat penting. Rasul Paulus benar-benar mengetahui bahwa cara yang benar untuk kita berpikir tentang kehidupan Kristen adalah selalu dimulai dengan vertikal. Maka tadi saya katakan fondasi dari kekristenan menjadi seorang murid, membangun kebiasaan-kebiasaan murid itu harus menyadari identitas kita, bahwa kita ini adalah orang yang telah lahir baru di dalam Kristus. Ya. Jadi Paulus benar-benar mengetahui bahwa cara yang benar untuk berpikir tentang kehidupan Kristen adalah selalu dimulai dengan vertikal, ya. Kemudian bergerak ke arah yang horizontal. Semakin kita sadar dan percayakan identitas baru kita yang kita miliki dalam Kristus, semakin perilaku dan kebiasaan-kebiasaan kita akan sesuai dengan identitas tersebut. Sebagai contoh, Paulus menulis surat kepada orang-orang Korintus dan menyebut mereka sebagai orang-orang kudus. 1 Korintus 1 ayat 2. Namun jika seseorang membaca surat tersebut, ia akan terkejut melihat betapa berdosanya orang-orang kudus tersebut. Hal ini karena kita tahu bahwa jemaat di Korintus terdiri dari beberapa orang Yahudi, tetapi kebanyakan adalah orang-orang bukan Yahudi yang dahulu menyembah berhala dan hidup dengan berbagai-bagai perbuatan jahat dan berdosa. Kenyataan ini kelihatannya seperti kontradiktif, tetapi sebenarnya tidak demikian. Apabila kita menyadari paradoksal ini, bahwa orang-orang percaya di Korintus telah dikuduskan, ya, definitif, ya, sebagai identitas baru mereka. Ini disebut dengan pengudusan posisi atau pengudusan judikal atau pengudusan definitif yang terjadi secara seketika. Dan terus-menerus dikuduskan, pengudusan progresif, ya, setiap hari dari hari ke sehari, ya. Jadi membangun kebiasaan rohani adalah suatu cara dan proses yang dilakukan. Ya, ini cara proses dilakukan, ini adalah kata kerja dengan sengaja dan terencana untuk menghasilkan perilaku kehidupan rohani tertentu yang kokoh dan berkualitas. Dan itu harus dibangun di atas fondasi hidup baru di dalam Kristus. Karena jika tidak memiliki hidup baru, berusaha membangun kebiasaan-kebiasaan rohani, itu akan rapuh, itu akan runtuh, sama seperti rumah yang dibangun tanpa fondasi, dibangun di atas pasir. Kita diselamatkan hanya karena anugerah, dan saya sangat percaya itu. Saya diselamatkan oleh karena anugerah Allah, oleh iman di dalam Yesus Kristus saja. Jadi kita diselamatkan karena anugerah oleh iman di dalam Yesus Kristus. Tetapi kebiasaan-kebiasaan rohani itu harus dibangun secara sengaja dan membutuhkan upaya dari kita dengan pertolongan Roh Kudus yang berdiam dalam kita. Jadi perpom itu sangat dibutuhkan, tetapi perpom itu bukan menyelamatkan kita.
Tetapi kita diselamatkan hanya karena anugerah. Tapi performa kita sebagai orang Kristen harus dibangun dengan sengaja, dengan terencana. Kita harus atur jadwal ibadah kita ke gereja itu kita rencanakan. Jangan menjadi jadwal kedua untuk kehidupan rohani kita. Ya. Hari Minggu tiap ibadah itu perhatikan. Kalau jemaat datang terlambat ibadah itu tandanya berulang-ulang itu tandanya ibadah bukan menjadi prioritas bagi kehidupan jemaat itu. Coba saudara perhatikan. Dan itu nanti dia akan menuainya. Jadi jemaat yang selalu datang terlambat beribadah itu karena dia sebenarnya sedang menolak untuk membangun kebiasaan rohani yang baik. Ya, sudah sepakati jam ibadah misalkan jam 10, jam 9, jam 7, tapi dia datang di tengah-tengah ibadah bukan karena ada masalah, tapi karena apa? Karena sesuatu yang masa tiap minggu selalu terlambat. Tapi untuk hal-hal yang bersifat pekerjaan-pekerjaan duniawi dia bisa datang lebih awal. Berarti tidak ada keinginan, tidak ada perform dari dia, ya, untuk berusaha membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik yang akan buat dia bertumbuh. Siapa yang menuai nanti? Dia. Walaupun sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, datang ke gereja, tapi karena tidak dengan sengaja, ya, membangun kebiasaan itu yang baik, ya, maka akibatnya apa? Membangun kebiasaan rohani itu dia sendiri akan menuai nanti. Sementara orang lain bertumbuh, maju secara sehat, dia tidak akan bertumbuh. Walaupun dia datang ke gereja, tapi hatinya tidak sungguh-sungguh. Ya. Maka hari saya ingatkan harus menjadi prioritas, karena salah satu kebiasaan dasar itu ialah beribadah. Ya, belajar bersekutu, beribadah, melayani dan bersaksi. Ya, saya perhatikan memang kalau jemaat itu ya datang ke ibadah tapi seringkali terlambat, nanti pertumbuhan rohaninya juga akan terlambat. Ya, karena apa? Karena dia tidak memberikan waktunya, ya, tidak dengan sengaja membangun kebiasaan-kebiasaan untuk pertumbuhan rohaninya. Apalagi kalau selalu ada alasan, inilah, itulah. Alasan itu dicari-cari. Kalau untuk yang lain bisa, kenapa untuk pekerjaan Tuhan, untuk membangun diri sendiri dalam ibadah tidak bisa? Ya, semua alasan itu bisa kita buat. Bisa dicari-cari dan bisa dibuat. Tapi kalau kita punya komitmen untuk membangun kebiasaan rohani, belajar, bersekutu, beribadah, datang tepat waktu, ya, bahkan sebelum orang mulai ibadah kita sudah mempersiapkan diri kita, saudara akan melihat yang menuainya bukan pendeta, bukan gembala, tapi diri saudara sendiri. Jadi saya ingatkan jemaat untuk belajar datang tepat waktu di dalam beribadah. Kecuali kalau ada kendala-kendala tidak terduga, tidak terencana, itu kan di luar kendali kita. Tapi kalau bangun terlambat dan lain sebagainya, mandinya lama dan sebagainya, toh tiap minggu jam tidak berubah seperti itu. Kebiasaan kita yang harus berubah. Jadi jangan mencari-cari alasan, karena itu akan membuat saudara semakin tidak dewasa. Ya. Tapi itu buktinya bahwa orang yang mencari-cari alasan itu tidak teachable, tidak mau belajar dan tidak bersedia diajar. Ya. Dan yang rugi siapa? Yang rugi dia sendiri. Ya. Jadi membangun kebiasaan harus dimulai dari lahir baru. Ya. Itu merupakan fondasi. Ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan rohani yang harus dibangun secara sengaja membutuhkan upaya, dan dengan pertolongan Roh Kudus yang berdiam kita, kebiasaan yang paling mendasar itu belajar, bersekutu, beribadah, melayani dan bersaksi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yang sudah saya banyak bicarakan ya di sesi yang pertama. Ya. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini kita lakukan bukan dalam rangka untuk diselamatkan, tetapi dalam rangka mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima. Jadi belajar, bersekutu, beribadah, melayani, bersaksi, itu bukan dalam rangka untuk kita mendapatkan keselamatan, tapi dalam rangka kita mengerjakan keselamatan yang sudah kita miliki dalam identitas baru kita, hidup baru kita di dalam Kristus. Efesus 2 ayat 8-10, Filipi 2 ayat 12-13. Jadi paradigma yang harus dianut adalah bahwa kita menjadikan belajar, bersekutu, beribadah, melayani dan bersaksi sebagai kebiasaan-kebiasaan rohani, karena kita menyadari bahwa itu merupakan akibat, tanda atau bukti identitas baru kita yang kita terima sebagai anak-anak Allah melalui iman dalam Yesus Kristus. Jadi kenapa saya beribadah kepada Yesus Kristus? Kenapa saya bersekutu di gereja lokal? Kenapa saya harus belajar, ya, menjadi murid? Kenapa saya harus bersekutu di gereja lokal? Kenapa saya harus beribadah bersama-sama dengan orang percaya lainnya di gereja lokal? Kenapa saya harus melayani? Kenapa saya bersaksi? Semua itu bukan dalam rangka supaya kita diselamatkan, tapi dalam rangka mengerjakan keselamatan, karena kita sudah selamat, sudah memiliki hidup baru.
sebagai identitas baru kita di dalam Kristus. Tepat seperti apa yang dikatakan atau dijelaskan oleh Herman Ridderbos bahwa indikatif identitas merupakan hal yang paling mendasar dari ketaatan baru atau imperatif. Imperatif dibangun di atas indikatif. Imperatif mengikuti indikatif, dan imperatif merupakan tanda bagi hadirnya indikatif. Jadi ketaatan-ketaatan kita itu tanda bahwa kita ini, bahwa indikatif itu, hidup baru Kristus hadir dalam kita. Karena indikatif mulai imperatif, maka itu artinya identitas. Kita hidup baru harus mendahului ketaatan kebiasaan-kebiasaan baru kita. Dengan kata lain, kebiasaan-kebiasaan rohani yang kita lakukan merupakan identitas dan tanda dari identitas baru yang kita miliki dalam Kristus. Kebiasaan-kebiasaan rohani yang kita lakukan merupakan pengaruh yang mengalir dari dalam, dari identitas baru kita di dalam Kristus, identitas kita sebagai anak-anak Allah. Kelahiran baru merupakan tanda pemberian identitas baru kepada kita oleh Allah. Ini merupakan awal atau langkah pertama dari proses pembaruan hidup. Langkah selanjutnya, orang percaya harus mengusahakan hidup suci. Mengejar kekudusan yang terus-menerus secara progresif dengan membangun kebiasaan-kebiasaan rohani. Alkitab menyebut dengan istilah pengudusan yang bersifat dinamis, bukan statis. Yang progresif, bukan seketika. Karena pengudusan definitif atau seketika terjadi depan, yaitu kita sebut sebagai peristiwa kelahiran kembali. Terjadi bersama dengan peristiwa kelahiran kembali dan hidup baru kita dalam Kristus. Pemberian atau penanaman hidup baru kita dalam Kristus. Itu disebut dengan pengudusan definitif. Tapi ada pengudusan dinamis yang bersifat progresif, yang memerlukan terus-menerus pertumbuhan dan transformasi terus-menerus hingga mencapai taraf kedewasaan. Rasul Paulus meminta kepada jemaat di Roma supaya mereka demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Oh ya, ketika saya mengatakan pengudusan progresif, terus-menerus bertumbuh sebagai seorang Kristen secara progresif, itu tidak sama dengan labelisasi untuk Kristen progresif. Kristen progresif itu sesat. Kristen progresif itu ajaran sesat. Kristen progresif itu bukan Kristen. Karena sangat bertentangan langsung dengan pesan Injil. Jadi Kristen progresif itu bukan Kristen. Dan ajaran-ajaran Kristen progresif itu bisa membawa orang ke neraka, bukannya ke surga bersama dengan Kristus. Karena hidup tanpa Kristus, selamat tanpa Kristus katanya. Itu semua bukan Injil, tapi tipu muslihat setan. Ya, racun yang dibungkus dibalut dengan label-label dari kekristenan menjadi Kristen progresif. Jadi ketika saya bicara tentang pengudusan progresif, itu ajaran Alkitab. Ya, yang berbeda dengan ajaran dari Kristen progresif. Saya lanjutkan lagi. Paulus juga mengingatkan orang percaya supaya kamu dibaharui. Kata dibaharui sana adalah ananeustai. Di dalam roh dan pikiran. Efesus 4 ayat 23. Nah, bentuk infinitif dari ananeustai yang diterjemahkan dengan dibaharui adalah bentuk present tense yang menunjuk kepada suatu proses yang berkelanjutan. Jadi orang-orang percaya yang telah lahir baru dan menjadi ciptaan baru dalam Kristus masih diperintahkan untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging. Kita disuruh mematikan perbuatan-perbuatan. Ini adalah bagian dari penyangkalan diri kita. Dan itu semua dapat dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau orang belum lahir baru tidak mungkin bisa mematikan kita. Tapi hidupnya justru dikuasai oleh daging. Tapi orang telah lahir baru, hidupnya dipimpin oleh Roh, dia dapat mematikan keinginan-keinginan daging. Ya. Jadi orang percaya telah lahir baru dan menjadi ciptaan baru dalam Kristus masih diperintahkan untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging dan segala sesuatu yang berdosa di dalam diri mereka berupa keinginan-keinginan daging. Roma 8 ayat 13, Kolose 3 ayat 5. Serta menyucikan diri dari segala sesuatu yang mencemari tubuh dan roh. 2 Korintus 7 ayat 1. Rasul Paulus mendorong Timotius untuk agar selalu menyucikan dirinya terus-menerus. Sebab jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan jadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. 2 Timotius pasal 2 ayat 21-22. Kata Rasul Paulus kepada Timotius. Selanjutnya, Rasul Paulus mengingatkan, ya, dikatakan begini, karena kamu telah menanggalkan, kata menanggalkan adalah apek di samenoi, manusia lama. Kata manusia lama sana adalah palenoin anthropos, serta kelakuannya, dan telah mengenakan, kata mengenakan di sana adalah endesamenoi, manusia baru. Kata manusia baru sana kainon anthropos, ya, yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengalaman, untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Kolose pasal 3 ayat 19-10.
Paulus dalam ayat ini bukan bermaksud memberitahu bahwa orang-orang percaya di Kolose sekarang atau setiap hari harus menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru berulang-ulang kali. Tidak. Tetapi Paulus menegaskan bahwa mereka telah mengalaminya pada saat regenerasi, pada saat lahir baru. Hidup baru itu, manusia baru diterima pada saat mereka mengalami lahir baru, dan telah melakukan perubahan ini ketika mereka pada saat konversi. Konversi itu berarti perpalingan, ya. Ketika mereka lahir baru, iman dan pertobatan terjadi. Mereka menanggalkan, ya, konversi, menerima dengan iman apa yang telah dikerjakan Kristus bagi mereka. Ya, kata Yunani menanggalkan sanalah apekdisamenoi dan mengenakan endisamenoi, ya, menggunakan bentuk aorist tense yang mendeskripsikan kejadian seketika. Jadi Paulus sedang merujuk kepada apa yang telah dilakukan orang-orang percaya di Kolose di masa lalu. Lalu apa yang dimaksud Paulus dengan prase terus menerus diperbaharui? Maksudnya begini, walaupun orang-orang percaya adalah pribadi-pribadi baru, akan tetapi mereka belumlah mencapai kesempurnaan tanpa dosa. Jadi mereka harus masih terus bergumul melawan dosa. Pembaharuan ini merupakan proses seumur hidup. Ini menjelaskan kepada kita bahwa setelah lahir baru, kita harus terus-menerus mengalami proses pengudusan progresif, mencakup pengudusan pikiran, pengudusan emosi, kehendak, dan hati nurani kita. Ringkasnya, Allah memberi identitas yang baru bagi kita dalam Kristus. Dan sebagai seorang murid yang telah diselamatkan, yang sudah diselamatkan, kita bertumbuh dalam identitas baru kita tersebut. Penting untuk menekankan hal ini karena yang menjadi masalah sekarang bukanlah soal pembenaran kita. Karena kita telah dibenarkan di dalam Kristus sekali untuk selamanya. Tetapi soal bagian kita di dalam pengudusan progresif. Itu proses menjadi dewasa secara rohani sebagaimana dikehendaki oleh Allah. Dengan mengenali identitas kita. Kita dimampukan menjalani dan meneguhkan identitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebiasaan-kebiasaan rohani dalam kebiasaan-kebiasaan rohani yang kita lakukan dalam ketaatan kepada Kristus kita lakukan karena kita mengerti, menghidupi hakikat baru, yaitu identitas baru yang diberikan Allah kepada kita dalam Kristus Yesus. Bangun kebiasaan-kebiasaan rohani sebagai seorang murid dengan kebiasaan-kebiasaan belajar, bersekutu, beribadah, melayani, dan bersaksi. Dengan sikap teachable mau belajar diajar. Tapi di atas fondasi apa? Fondasi yang tidak boleh tidak. Hidup baru di dalam Kristus. Identitas baru di dalam Kristus. Manusia baru di dalam Kristus. Ini yang bisa saya bagikan. Saya Sam, teolog Protestan Karismatik.